Semua data dalam perancangan Pokemon yang tersedia ini terungkap berkat kerja keras para penggemar. Data ini berasal dari kebocoran demo Space World tahun 1997 untuk Pokemon Gold Silver yang bocor di tahun 2018, serta kebocoran beberapa konten beta dari game originalnya pada tahun 2019. Hanya dengan dua hal tersebut, penggemar akhirnya telah membuka begitu banyak fakta tentang Pokemon awal bagi komunitas penggemar Pokemon lainnya. Dan kini, bahkan dengan beberapa karya seni Pokemon yang unik-unik dan data sprite awal yang ternyata tidak semuanya diketahui, artinya banyak dari sesuatu yang sudah didesain ulang untuk final gamenya. Dan beberapa sprite yang bocor ini harus diisi berdasarkan tebakan dari yang terlihat saja ya. Dan berikut beberapa Pokemon mengesankan tapi dibatalkan untuk terlihat bersama Pokemon lainnya. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Awalan Ditto. Secara penampilan, Ditto hanya menyerupai lem merah muda. Ia bertipe normal dan dapat meniru objek bahkan Pokemon lain saat berhadapan dengannya. Kekuatan ini tampak sesuai bagi sebuah cairan yang terlihat mengkilap. Namun cukup mengejutkan juga saat diketahui ia memiliki pra-evolution yang batal dikeluarkan. Animon akan menjadi bentuk pra-evolution dari Ditto, di mana Pokemon kecil ini akan berevolusi menggunakan item Metal Coat. Tapi Animon ini tetaplah Pokemon yang bertipe normal, yang kemudian menimbulkan pertanyaan kenapa ia harus berevolusi dari item tersebut. Pertanyaan itulah yang mungkin menjadi alasan kenapa rencana ini dibatalkan. Awalan Zubat. Keluarnya Zubat di generasi pertama menginvasi beberapa habitat di generasi pertama tersebut. Pokemon ini memiliki penampilan yang cukup aneh sebagai Pokemon kelelawar. Dapat memasuki bentuk evolusinya yaitu Golbat yang lebih menonjolkan mulut lebar mereka. Sang penggemar menemukan pra-evolution dari Zubat ini. Sebenarnya ini lebih merupakan gambaran dari Rachel ya, yaitu si penemu karena hanya bagian belakang BT-Bat yang pernah ditemukan. Oh iya, namanya ini BT-Bat ya. Selain itu, nama untuk tahap pertama Zubat ini juga nggak diketahui. Jadi ya, BT-Bat ini hanyalah nama penggemar saja. Namun Zubat mengalami evolusi ketiga melalui Crobat di Pokemon Gold and Silver. BT-Bat mungkin bertanggung jawab atas keputusan ini dan mengubahnya menjadi tahap akhir. Evolusi Raichu. Pikachu mendapatkan begitu banyak cinta dan popularitas yang begitu besar. Sedangkan pada masa itu, kemungkinan orang-orang tidak mengenal evolusinya yaitu Raichu. Bentuk ini jelas menggambarkan kekuatan yang lebih besar. Tetapi pada masa itu belum ada yang benar-benar menganggapnya ada. Nah uniknya, ternyata dalam sebuah wawancara Ken Sugimori, Atsuko Nishida, dan Koji Nishino dari Game Freak membahas ide evolusi ketiga untuk Pikachu ini. Termasuk beberapa detail kecil kayak tanduk yang kemudian diinterpretasikan seperti ini oleh penggemarnya. Yang ternyata cukup keren jika beneran terjadi. Namun sekarang kita bisa melihat gambaran itu lebih jelas melalui Mega Evolution-nya. Evolusi Marowak. Marowak memiliki latar belakang yang tragis bersama anaknya yaitu Cubone. Pokemon ini relatif sederhana dan memiliki tipe ground. Ciri khas utamanya jelas berada pada tengkorak dan tulang untuk senjatanya. Masih terlihat ada cara untuk mengembangkan potensinya ke tahap akhir, karena ya masih misterius juga sebenarnya. Dan pada awalnya memang demikian. Guardia adalah nama yang diberikan penggemar Pokemon untuk evolusi Marowak ini. Ia juga hanya memiliki sprite belakang yang cuman gitu doang ya yang terlihat. Rantai evolusi yang hilang ini kemungkinan besar bermetamorfosis menjadi Pokemon baru yaitu Kangaskhan. Hal ini menjelaskan kenapa gagasan Cubone mengenakan tengkorak ibunya begitu membingungkan. Artinya banyak teori penggemar mengaitkan Kangaskhan sebagai induknya. Yang kini masuk akal juga ya kan jika Kangaskhan memang berevolusi dari Guardia dalam hal inspirasi desainnya. Evolusi Purpech. Spesies Pokemon tipe flying yang langka yaitu Purpech, yang membawa daun bawang sebagai sesuatu yang sangat berguna untuknya. Namun malah terkesan untuk merempah dirinya sendiri ya kan. Karena memang Pokemon ini ya bisa dimakan. Menyedihkannya populasi mereka di alam liar berkurang. Dan lebih parahnya lagi Pokemon original ini tidak memiliki evolution. Namun sebenarnya Madame ini adalah evolusi dari Purpech. Namun desain dan namanya ya terkesan tidak terlalu jelas. Ini hanya terlihat cocok untuk versi perempuan atau betinanya gitu. Lalu gimana dengan Purpech jantan ya kan? Sirpech dari generasi ke-8 alias Pokemon Sword and Shield muncul untuk melengkapinya dan menyingkirkan Madame. Dan Sirpech hanyalah evolusi secara keseluruhan yang tidak spesifik pada satu gender. Slowbro atau Lickitung.
Baik Slowbro maupun Lickitung keduanya terlihat sama-sama blow on. Tubuh mereka yang tampak berkulit licin juga seperti berkerabat dekat gitu. Maka tak heran keduanya bisa membingungkan dalam kondisi tertentu. Nah uniknya, ada Pokemon ini yang juga dibatalkan untuk muncul di dunia Pokemon. Namanya adalah Namiru, bukanlah evolusi Slowpoke yang dibatalkan juga ya. Ia memang agak mirip kayak Slowbro, tetapi dengan kumis dan cangkang di kepalanya dan juga lidah panjangnya. Sebenarnya ini adalah evolusi untuk Lickitung atau bahkan Lickitung versi awal itu sendiri. Evolusi Pinsir. Pinsir merupakan salah satu Pokemon yang cukup menyeramkan. Serangga ini telah ada sejak generasi pertama dan tidak menerima evolusi kecuali Mega Evolution. Pinsir tampak aneh dan jelas tidak akan ada yang mau menemukan serangga dengan mulut terbuka kayak gini ya kan? Dan tidak ada yang berpikir untuk ia mendapatkan lanjutan evolution. Tapi terungkap ada Pokemon beta yaitu Plux. Awalnya Plux ini akan menjadi evolusi dari Pinsir. Dengan topeng putihnya, ia benar-benar terlihat mencoba menutupi mulutnya yang lebar tersebut. Namun ini batal dirilis. Tapi meskipun Pinsir masih belum memiliki evolution, setidaknya ia bisa berevolusi menjadi Mega Pinsir. Evolusi Qwilfish. Qwilfish Johto memiliki peminat yang kurang banyak. Kesederhanaan desain dan kurangnya potensi yang dihadirkan membuat Pokemon ini cukup terlupakan. Setidaknya itu berubah saat varian regionalnya dimunculkan. Tapi mungkin itu akan jauh lebih keren jika evolutionnya ini beneran jadi dirilis. Ini adalah evolusi yang diusulkan untuk Qwilfish. Dan faktanya, Qwilfish original masih belum berevolusi. Bahkan Mega Evolve-nya pun nggak ada. Evolusi Weepinbell. Bellsprout berkaki dan Weepinbell ke Pictrable tidak demikian. Weepinbell memiliki desain yang sangat sederhana, membuat tampilan yang merujuk pada kantong semar dan juga sedikit tambahan lonceng tanaman sesuai dengan namanya. Namun ternyata ada alternatif lain yang disiapkan untuk evolusi Weepinbell ini. Subomito sebenarnya akan menjadi evolusi alternatif untuk Weepinbell yang akan menggunakan item yaitu item Poison Stone. Berdasarkan desainnya yang ramping, sebenarnya akan lebih masuk akal jika ia berevolusi dari Bellsprout, ya kan? Tapi itu hanya pengamatan saja ya. Evolusi Psyduck. Psyduck si Pokemon yang suka pusing, memiliki tampilan lucu dan terkesan polos-polos gimana gitu kan? Ia sebenarnya berevolusi menjadi Golduck yang lebih sangar. Tampaknya lebih baik ia memiliki tipe Psychic demi menjelaskan nama hingga kekuatannya. Namun ini adalah Weirduck. Weirduck adalah nama yang diberikan oleh penggemar. Dan ya, ini juga hanya memiliki sprite latar belakang untuk digunakan. Yang diketahui adalah bahwa ini akan menjadi evolusi tengah untuk Psyduck. Dan itulah beberapa Pokemon yang cukup mengesankan, unik, dan mungkin akan terkenal, tapi dibatalkan untuk menghuni dunia Pokemon. Masih banyak yang bisa kita temukan sebenarnya ya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.